Sahabatku di dalam Tuhan, agung dan mulia perbuatan Tuhan dalam hidup ini. Dia selalu menjaga, memelihara, dan menuntun kita dengan firman-Nya. Karena itu, mari kita beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan, bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman. Angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Pujian ini mengantar kita untuk membaca dan merenungkan firman. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kebenaran firman-Mu supaya kami menemukan kebenaran firman, dan kebenaran firman itulah yang ditindaklanjuti dalam hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Filipi pasal 2 ayat 1-4 yang akan menjadi bahan perenungan kita saat ini. Begini dikatakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, umat Tuhan yang ada di jemaat Filipi sedang menghadapi tantangan bahaya perpecahan karena mereka dipengaruhi keegoisan masing-masing. Mereka sibuk dengan kepentingan diri sendiri, mencari puji-pujian bagi diri sendiri, mencari puji-pujian yang sia-sia, menganggap diri sendiri lebih utama, lebih hebat dari orang lain. Nanti dilihat di Filipi pasal 1 ayat 17, juga Filipi 2 ayat 3. Akhirnya terjadi perselisihan di antara hamba Tuhan. Filipi 4 ayat 2-3. Hal ini mengganggu keutuhan jemaat, dan karena itu Paulus menegur dan menasihati agar umat tetap hidup bersatu. Yesus Kristus harus menjadi dasar untuk hidup bersatu. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 1. Hal ini menjadi pengikat dan kekuatan untuk mempersatukan umat. Dan selanjutnya umat diajak untuk hidup sehati sepikir. Artinya memiliki satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan.
Semua bersumber dari Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang mengikat dan mempersatukan umat secara utuh, hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan. Sehingga semua yang mau dilakukan bersumber dari kehendak Kristus dan semua untuk kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan manusia. Ayat 2, sehingga setiap orang tidak lagi mencari kepentingan sendiri, tidak akan mencari puji-pujian untuk diri sendiri, tidak akan menganggap diri lebih utama dari orang lain, tetapi dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri dan selalu berupaya peduli memperhatikan kepentingan orang lain. Ayat 3 dan 4. Inilah modal dan bahkan model kehidupan umat Tuhan yang dikehendaki dan yang telah diteladankan oleh Yesus, sehingga pengampunan, perdamaian, keharmonisan, dan keutuhan umat terpelihara dengan baik. Dan kiranya kehidupan seperti ini yang diperankan, yang dilaksanakan mulai dari dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara, juga dalam kehidupan pelayan dan umat Tuhan, juga di tempat di mana kita bekerja, kita akan bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, sehati sepikir, sebagaimana pujian tadi. Dan semua yang kita lakukan bersumber dari Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan, dan pasti diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar semua yang mengikuti pelayanan firman ini diberkati oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang dengan taat setia beribadah setiap hari, dimanapun mereka berada, kiranya diberkati Tuhan. Kiranya kebenaran firman ini jadi bekal modal bagi kami untuk melangkah dan melakukan karya kami di tempat kerja kami masing-masing. Biar berkat-berkat Tuhan menyertai kami kini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, menjaga, menolong, dan memberkati saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims. Thank you.